Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih kita di channel Tamlika. Nah, pada episode kali ini nih ada Ferdi Talk. Min, tolong review channel saya. Channel saya konten anak-anak. Padahal video buatan sendiri dan narasi sendiri. Tapi kenapa channel saya didismonet karena konten berulang? Nah, kenapa bisa kena dismon? Alasannya katanya konten berulang. Kita coba lihat dah mana channelnya. Channelnya udah ada di sebelah sini. Ferdi Talk. 1570 subscriber. Kalau kita lihat di bagian tentangnya, ini udah 426.000 kali ditonton. Mantep. Agustus berarti ke habis Agustus apa ya? September. Terus Oktober, November. Cepat juga ini channelnya. Berarti hanya 3 bulan. Mantep juga ini 3 bulan membangun channel dapat 426.000 view. Kita coba lihat dari bagian videonya. Kalau kita urutkan dari yang paling populer pada videonya, itu ada satu video 181.000 kali ditonton. Lalu 59.000, berarti ini aja, ini tambah ini 100.000. Hampir 300.000 view dari 3 konten ini. Dan semuanya ini durasinya masih cukup baru videonya. Kena konten berulang, berarti kontennya terlalu mirip antar kontennya sehingga diduga penonton sulit untuk membedakan antar konten tersebut. Begitu menurut YouTube-nya. Kita coba buka channelnya di sini. Kita lihat video terbarunya 5 jam yang lalu. Nah, udah mulai mengubah tebak kepala, tapi urutan kepalanya masih agak mirip. Sekarang udah ada hewan lain ini. Udah ada hewan lain. Dan tetap kencang juga view-nya. Kalau dilanjut terus ini, mantep bener ini channel. Tetap semangat dah ini Sobat Ferdi Talk. Balik lagi, ini kan ditolak karena diduga konten berulang. Kita lihat konten paling ini 3 yang ini nih yang dilihat terlalu mirip. Kalau kita lihat sih ini hanya pencerminan yang ini. Lalu dibalik lagi ke sini. Rodanya di sini, rodanya di sini, rodanya di sini. Kanan, kiri, kanan. Nah, ini bisa ini diduga. Kita lihat. Ada enggak narasi suaranya? Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kakak. Jadi kali ini kita akan bermain games menebak kepala kuda delman. Bantu kakak ya untuk menebak kepala kuda delman tersebut. Kalau saya lihat ini kontennya sebenarnya beda antara yang ini. Kawan-kawan lihat ya. Yang ini kan begini tampilannya. Kita lihat di sini, kita urutkan dari yang paling populer. Yang ini kan yang ini, berarti kita coba yang kedua dah. Halo teman-teman, jumpa lagi Backgroundnya bersama terlalu aku. mirip sebenarnya. Oke, kali ini kita akan bermain games menebak kepala. Tapi ini bisa diselamatkan channelnya. Kenapa saya bilang kayak begitu? Sebenarnya tidak terlalu susah untuk menyelamatkan channel ini menurut saya nih. Ini pakai yang ini aja. Jika channel Anda ditangguhkan dari
monetisasi, Anda memiliki opsi mengajukan banding. Anda dapat mengajukan banding dengan membuat dan mengirim video banding, atau dengan menghubungi tim kreator dari dalam YouTube Studio. Jadi bisa mengirimkan video banding atau menghubungi dukungan kreator dari YouTube Studio. Dukungan kreator dari YouTube Studio itu yang mana, kakak? Yang mana? Kawan-kawan cukup buka aja studio.youtube.com. Ini saya coba buka studio.youtube.com. YouTube Studio itu aja dibuka. Lalu nanti di ujung kanan atas, iya, ujung kanan atas itu ada logo chat. Nah, ini. Kawan-kawan lihat, ini YouTube Studio. Geser saja ke ujung paling kanan atas. Mana itu? Nggak mau kegeser. Ini karena saya zoom. Nah, ini logo chatnya. Kawan-kawan klik ini di jam kerja. Jam kerjanya tuh kapan nggak? Senin sampai Kamis, jam 8 WIB sampai jam 6 WIB lah, 6 sore, jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Nah, itu dukungan kreator. Itu chat langsung dengan support YouTube. Lalu habis itu, tapi yang saya sarankan bisa coba video banding. Tapi video bandingnya itu harus sesuai dengan keinginan YouTube. Nah, kawan-kawan lihat ini. Anda harus mengajukan banding dalam waktu 21 hari setelah penangguhan. 21 hari. Tanggal tersebut juga ditampilkan di YouTube Studio pada ringkasan monetisasi channel Anda di samping tombol mulai banding. Jadi ada yang bertanya, bagaimana kalau udah lewat masa bandingnya? Artinya tidak bisa banding lagi, mengajukan manual lagi. Ajukan monetisasi dan bukan lagi melalui video banding. Video banding itu sudah berulang-ulang saya jelaskan sebenarnya ya, tapi ini saya kasih lagi untuk sobat kita ini, Ferdi Talk. Bagus channelnya, view-nya tinggi. Senang saya sama channel ini, baru 11 video. Bayangkan 11 video udah dapat 400.000 view. Ini channel mesti kita support nih kawan-kawan, dengan cara kita bantu bagaimana supaya bisa lanjut lagi monetisasinya. Caranya simpel. Untuk sobat Ferdi Talk, ikuti baik-baik ini bagaimana membuat video banding untuk channelnya. Saya buka dulu di sini videonya Ferdi Talk, saya kecilkan volumenya. Channelnya mana? Ini channelnya Ferdi Talk. Oke, ini kan channelnya Ferdi Talk. Nah, untuk apa dibuka? Supaya saya praktekkan langsung. Tunggu. Kayaknya saya harus ngopi dulu. Agak-agak ini. Oke. Ini channel Ferdi Talk. Bagaimana prosesnya? Prosesnya pertama begini. Kita harus tahu dulu bagaimana karakteristik video banding. Bukan karakteristik sih sebenarnya, bagaimana bentuknya. Karena ini terbagi dua. Kita harus tahu dulu bagaimana bentuknya video banding, lalu apa yang harus diisi. Ada dua bentuk video bandingnya, lalu isi video bandingnya. Jangan sampai salah pemahaman. Ada dua. Bentuk video bandingnya ialah berupa bentuk video saja. Oke, ndak usah isi apapun bagian
deskripsinya. Oke, jelas, mantap. Durasi ingat baik-baik, maksimal 5 menit, tidak boleh lebih. Pokoknya 5 menit. Kurang boleh, lebih tidak. Tidak boleh lebih. Oke? Mantap. Ingat baik-baik, di set tidak publik. Jangan sampai kita keseringan buat video ngeset publik, padahal video banding itu di set tidak publik. Ingat baik-baik, tidak publik artinya yang nonton hanya kita dan yang mereview channelnya nanti, yang mereview video ini. Kenapa saya utarakan seperti begitu? Karena saya maunya harus menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadinya tiba-tiba agak repot kan? Nah, kalau memang mau banget, coba ikuti ini. Oke? Tapi Kak, di bawahnya ada tulisan menampilkan subtitle bahasa Inggris jika dinarasikan dalam bahasa lain. Oke, di bawahnya ada tulisannya itu. Mau ikut itu juga boleh. Tapi kalau mau ikut saya harus bahasa Inggris. Logikanya bagaimana? Untuk apa kawan-kawan repot ngetik subtitle bahasa Inggris? Mana lebih mudah, diketik di video, diedit, atau ditulis saja di kertas? Kita taruh kertasnya di depan. Misal nih, ini kertasnya misal nih. Kita tulis di kertas. Tulis. Lalu kita taruh di depan sini. Kawan-kawan bisa lihat kertasnya, bisa? Lalu kita baca. Kalau saya geser ke sini, kawan-kawan masih lihat kertasnya kagak? Kagak kan? Saya kan masih lihat. Jadi saya bisa baca. Halo, my name is. Saya baca kan, di sini saya taruh. Halo, my name is siapa? Kayak begitu. Tulis saja di kertas pakai Google Translate. Lalu dibaca dalam bahasa Inggris. Beda hasilnya, beda. Ini kalau mau banget. Oke, jelas. Video tanpa deskripsi, kurang dari 5 menit. Pokoknya 5 menit harus selesai. Tidak publik, jadi tidak ada orang lain yang lihat. Mau bahasa Inggrisnya belepotan, yang penting bahasa Inggris. Oke, kita lanjut. Lalu habis itu apa yang harus disertakan? Ingat, kan tadi itu di atas tadi bagaimana bentuk videonya. Saya utarakan ada 2, bentuk videonya dan isi videonya. Bentuk videonya udah pas, isinya salah hasilnya. Bentuk videonya isi videonya pas, bentuknya salah juga hasilnya lagi. Ini 2 harus oke. Nah, kita lanjut. Apa yang harus disertakan di dalam video bandingnya? Soalnya ini video banding diprotes melulu. Jadi saya jelaskan, mudah-mudahan bisa dipahami. Soalnya ini yang lakukan ini tidak sampai beberapa lama diterima monetisasinya. Jadi cobalah kita berkorban sedikit bikin yang benar. Kami ingin memahami cara Anda membuat konten. Intinya kami ini YouTube mau memahami cara Sobat Verdituk ini membuat konten. Nah, dan melihat proses di balik layar dari pembuatan konten tersebut. Ini yang mau ditonjolkan di dalam video bandingnya. Bagaimana proses membuat konten tersebut. Tapi kalau hanya menunjukkan proses membuat konten, tidak tepat lagi.
Jadi harus bagaimana? Harus ikuti step-step yang YouTube inginkan, langkah-langkah yang YouTube mau. YouTube maunya bagaimana, Kak? 30 detik pertama. Kan videonya kan butuh 5 menit. Kita tulis dulu dah, 5 menit. Videonya butuh 5 menit. 30 detik pertamanya itu harus Sobat Ferdituk muncul menjelaskan, halo, ini channel saya Ferdituk, ini saya dari channel Ferdituk, ini saya dari channel Ferdituk. Nah, 30 detik pertamanya kita gunakan untuk menjelaskan. Kalau perlu, buka YouTube Studionya. Lalu tunjukkan. Nah, anggaplah ini channelnya Ferdituk. Tunjukkan, ini YouTube Studio terbuka dari channel saya Ferdituk. Lalu ini channelnya, ini saya dari channel Ferdituk. Ditunjukkan. Oke. Nah, itu 30 detik pertama. Berapa menit sisa kita punya? 4 menit 30 detik. Apa yang mau kita isi di situ? Ini yang mau kita isi di lanjutan menitnya. Wah, yang ini. Wah, dia ngeloading. Apa yang mau kita tunjukkan ini? Saya pindahkan ini, atau ini saya kecilkan saja. Wah, mouse-nya udah kagak mau. Mouse-nya udah ngehang. Ini saya kecilkan, lalu saya simpan di ujung atas sini aja deh. Lanjutannya ialah memfokuskan pembahasan ke channel secara keseluruhan, bukan hanya ke video yang mematuhi pedoman kami. Artinya butuh menjelaskan beberapa video, butuh mengklarifikasi beberapa video. Apa video yang harus diklarifikasi dari Sobat Ferdituk? Ini dan ini. 2 video butuh diklarifikasi oleh Sobat Ferdituk, karena 2 video ini udah lebih 50% jam tayangnya dari 2 video ini. 2 video ini mau diklarifikasi bahwa ini sesuai pedoman YouTube dan bukan konten yang digunakan ulang. Saya sendiri yang membuat konten ini. Bagaimana cara klarifikasinya? Sini saya perlihatkan. Nah, yang ini yang mau diklarifikasikan, oke? Memberikan contoh visual terkait bagaimana cara Sobat Ferdituk membuat konten. Mau ditunjukkan di dalam video bandingnya bagaimana video ini dibuat. Karena kenapa harus kita jelaskan video yang ini? Ini jawabannya. Cobalah menghubungkan antara apa yang Anda tunjukkan di dalam, ini kan video bandingnya, dengan apa yang ada di channel Anda. Ini yang mau diklarifikasi. Ini, anggaplah ini video bandingnya. Ini mau diklarifikasi. Kita tunjukkan nih. Ini video yang paling populer ini saya yang buat. Bagaimana cara buatnya? Ini cara buatnya. Tunjukkan begini, tunjukkan. Kan misal nih kita buka KineMaster. Ini cara buatnya. Saya yang buat. Tulis bicara dalam bahasa Inggris. YouTube juga memberi kayak begini, menunjukkan diri Anda dalam video tersebut. Kan kita tidak muncul dalam video yang ini. Artinya memberikan suli suara.
bagaimana diri kita mengisi suara pada video yang ini. Oke, bagaimana cara kita mengisi suara pada video yang ini? Itu harus dijelaskan. Terus bagaimana caranya kita membuat konten yang ini? Terus bagaimana cara kita mengedit konten yang ini? Ini video yang ini kita kasih durasi 1 menit untuk menjawab 3 poin ini. 1, 2, 3. Kita kasih durasi 1 menit untuk menjawab 3 poin ini. Berarti kita masih punya beberapa menit. Beberapa menit itu kita gunakan lagi untuk menjelaskan konten yang viral di channel tersebut, yang paling banyak memberi jam tayang pada channel tersebut. Itu kita kasih lagi. Yang tadi di atas 1 menit, yang di bawah 1 menit. Nah, 2 menit untuk 2 konten ini. Lalu 2 menit berikutnya lagi untuk konten baru. Ini kan buat konten baru, channelnya 6 jam yang lalu mengupload. Nah, nanti kan buat konten baru lagi. Pada saat membuat konten baru lagi, pada saat proses pembuatan konten barunya, itu harus direkam. Begini, kita buat konten. Kita rekam pakai HP yang lain, HP istri, HP siapa, HP teman. Kita ambil HP yang lain, men-shooting diri kita, tapi bukan untuk diupload ya, ini untuk bahan video bandingnya. Kita rekam diri kita, ini saya lagi mengedit konten. Nah, oke. Saya lagi mengedit konten ini, saya lagi mengisi suara untuk konten ini. Nah, lalu upload kontennya, bukan yang merekam ini, tapi konten yang ini yang diupload. Ketika kontennya sudah terupload, nah ini kan sudah terupload. Kita anggap konten barunya udah terupload. Nah, di video banding kita tunjukkan. Ini rekamannya, kita tunjukkan videonya terputar ya. Oke, tunjukkan. Ini rekamannya waktu saya mengedit konten baru ini. Nah, tunjukkan dua-duanya. Ini rekaman di belakang layarnya, behind the scene-nya. Ini kontennya yang diupload di YouTube. Tunjukkan dua-duanya di dalam video bandingnya. Jadi 2 menit untuk konten yang paling banyak memberi jam tayang atau yang viral di channelnya. 2 menit untuk konten yang baru. 2 menit untuk konten yang baru, 2 menit untuk konten yang viral. Oke? Apa yang diisi di dalam rekaman itu ini. Jadi berarti 4 video kita harus jelaskan masing-masing 1 menit dan harus bisa menjawab bagaimana cara kita mengisi suara, bagaimana cara kita merekam konten, bagaimana cara kita mengedit konten. 3 ini aja yang YouTube mau lihat. Jelaskan dalam video bandingnya. Oke, mantap. Durasi sudah meledak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.